Baik, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Biosains, akan mempresentasikan materi mengenai sistem optik pada hewan dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Hewan Iwan Haryono Utama, MS, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana tahun 2020. Adapun anggota kelompok kami tertera di slide. Dan adapun 8 materi yang akan kami presentasikan tertera di slide. Dimulai dari saya sendiri, Imade Adi Brahmatika dengan NIM akhir 052, akan mempresentasikan penglihatan secara umum. Pada proses penglihatan dimulai dari cahaya yang memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan ataupun membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik, di mana gelombang elektrik melalui saraf optik akan menuju otak. Otak akan memproses sinyal melalui visual cortex yang akan menjadi sebuah bayangan ataupun menjadi sebuah gambar. Adapun bagian-bagian dari mata secara umum yaitu kornea, pupil, lensa, iris, jasad ciliari, sklera, koroid, retina, dan juga saraf optik. Selanjutnya, adapun sistem optik pada aves. Dalam hal ini, kami akan mempresentasikan mengenai burung. Mata burung paling dekat menyerupai mata reptil. Ia tidak mirip dengan mata mamalia. Matanya tidak bulat dan bentuk datar yang memungkinkan lebih banyak bidang visual untuk menjadi fokus. Memiliki lingkaran yang penuh tulang, yaitu cincin sklerotik, yang mengelilingi mata membuat mata menjadi kaku. Dan adapun penglihatan pada burung, di mana burung dengan mata terletak di kedua sisi kepala memiliki bidang pandang yang luas. Hal ini berguna untuk mendeteksi adanya pemangsa. Sementara burung dengan mata di depan kepala seperti burung hantu memiliki daya penglihatan binokular sehingga mampu memperkirakan jarak pada saat berburu. Pada gambar di slide tertera bahwa burung hantu memiliki bidang binokular yang lebih luas, yang dimana sudah dijelaskan juga untuk memperkirakan mereka pada saat berburu, memperkirakan jarak. Sedangkan pada burung seperti burung dara dan juga burung merpati memiliki bidang monokular yang lebih luas, yang dimana setiap mata fokus melihat objek berbeda di saat waktu tertentu, yang dimana berfungsi untuk memperkirakan adanya pemangsa. Selanjutnya, kelopak mata pada burung. Kelopak mata burung tidak digunakan untuk berkedip. Mata burung mendapat pelumas dari membran pengedip, kelopak mata ketiga yang tersembunyi, dan mengusap ke arah horizontal seluruh mata seperti pembersih kaca. Membran pengedip juga menutup mata seperti lensa kotak pada burung air pada saat mereka menyelam. Saat tidur, pada kebanyakan burung, kelopak mata bawah terangkat ke atas untuk menutup mata, kecuali burung hantu bertanduk di mana kelopak mata atas yang bergerak. Mata juga dibersihkan dengan cairan air mata dari kelenjar air mata dan dilindungi oleh zat berminyak dari kelenjar Harderian yang melapisi kornea dan mencegah kekeringan. Kelopak mata burung lebih besar dibandingkan dengan ukuran hewan lainnya, meskipun sebagian besar tersembunyi dalam tengkorak. Burung unta memiliki mata terbesar dari vertebrata darat lainnya, dengan panjang aksial 50 mm, 2 kali lipat lebih besar daripada mata manusia. Selanjutnya, adapun persepsi cahaya pada mata burung. Mata burung memiliki 2 reseptor cahaya, yaitu reseptor cahaya batang yang dimana berguna untuk pada saat keadaan gelap, dan fotoreseptor kerucut yang dimana berfungsi ketika keadaan terang. Kebanyakan burung memiliki persepsi cahaya tetrakromatik, memiliki 4 sel fotoreseptor kerucut seperti tertera di slide, yaitu warna abu-abu, biru, hijau, dan juga merah. Keempat, spektrum pigmen fotoreseptor kerucut yang berbeda berasal dari opsin, terkait dengan molekul kecil yang disebut retina, yang erat hubungannya dengan vitamin A. Ketika pigmen menyerap cahaya, retina berubah bentuk dan berpotensi mengubah membran dari fotoreseptor kerucut yang mempengaruhi neuron di lapisan ganglion retina. Setiap neuron dalam lapisan ganglion dapat memproses informasi dari jumlah sel fotoreseptor, dan pada gilirannya dapat memicu impuls saraf untuk menyampaikan informasi sepanjang saraf optik untuk diproses lebih lanjut di pusat-pusat penglihatan khusus di otak. Tertera di slide bahwa ada gambar sel fotoreseptor kerucut di mana ada arah masuknya cahaya, nukleus, membran, oil drop, dan juga visual pigment. Pigmen fotoreseptor kerucut yang paling banyak ditemui adalah bentuk panjang gelombang iodopsin yang menyerap panjang gelombang sekitar 50 nanometer. Kawasan ini merupakan spektrum cahaya warna merah dan juga hijau, dan pigmen ini mendominasi sensitivitas penglihatan pada warna burung. Informasi yang disampaikan oleh sel kerucut tinggal terbatas.
Dengan sendirinya, sel tidak memberitahu otak panjang lembah cahaya yang mana menyebabkan perangsangan. Sebuah pigmen penglihatan dapat menyerap dua panjang lambang yang sama. Namun, meskipun foton mereka memiliki energi yang berbeda, sel kerucut tidak dapat membedakan mereka, sebab mereka berdua menyebabkan retina berubah bentuk dan memicu impuls yang sama. Agar otak dapat melihat warna, otak harus memberikan respon dari dua atau lebih sel kerucut yang mengandung pigmen visual yang berbeda, sehingga keempat pigmen pada burung makin meningkatkan kemampuan mereka untuk membedakan warna. Selanjutnya, adapun hubungan dengan medan magnet. Dalam bermigrasi, burung sedikit tergantung dengan medan magnet. Burung menggerakkan kepala untuk mendeteksi adanya medan magnet, dan penelitian dilakukan terbukti bahwa burung dapat melihat medan magnet. Mata burung migran mengandung protein fotoreseptif yang disebut kritokrom. Cahaya merangsang molekul yang ada di dalam kritokrom untuk menghasilkan elektron bebas yang berinteraksi dengan medan magnet bumi, sehingga memberikan informasi mengenai arah yang akan dituju oleh burung tersebut. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Santi Rahyodiari dengan NIM terakhir 056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai indera penglihatan pada Pisces. Pada slide terdapat bagian-bagian dari mata ikan. Terdapat ligamen, kornea, lensa, iris, fasia, sklera, koroid, tapetum, retina, saraf optik, dan humor. Indera penglihatan ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Sel-sel saraf penglihatan pada ikan terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Sel-sel batang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang menerima cahaya. Ikan juga dapat melihat warna walaupun hanya sampai tahap tertentu. Ikan mudah melihat warna merah dan kuning, tetapi lebih sulit membedakan warna hijau, biru, dan hitam. Ikan sebagaimana jenis hewan lainnya mampu melihat pada siang hari yang berkekuatan penerangan berapa ribu lux sampai pada keadaan yang hampir gelap sekalipun. Kemudian, lensa ikan bertulang bulat dan memiliki daya bias yang tinggi karena kornea bersentuhan langsung dengan air. Untuk memfokuskan objek, lensa ikan akan bergerak maju mundur. Iris pada ikan tidak dapat berkontraksi sehingga pupil tidak dapat menutup jika intensitas cahayanya meningkat. Retina pada ikan juga memiliki kemampuan beregenerasi jika terluka. Beberapa ikan juga memiliki kapasitas adaptasi yang besar, seperti pada ikan migrasi, yang dapat mengubah bentuk anatomi matanya menurut lingkungannya, seperti contoh ikan lamprey dan ikan mulut. Ikan lamprey ini bermigrasi dari sungai ke laut, di mana mereka memiliki pigmen yang berbeda untuk setiap lingkungannya. Di air tawar, dia memiliki pigmen merah atau yang biasa disebut porphyropsin, dan bila di air laut, dia berubah menjadi pigmen biru atau rhodopsin. Berbeda dengan ikan lamprey, ikan belut tidak mengubah pigmen matanya, namun mengubah pandangannya saat bermigrasi. Ketika belut siap bermigrasi di laut, maka diameter matanya akan bertambah berlipat ganda, serta ukuran lensanya juga ikut bertambah sebagai adaptasi pada lingkungannya. Kemudian, di sini ada gambar akomodasi mata ikan, sebelah kiri yaitu pada lensa mata dekat dan pada lensa mata yang melihat dekat, dan saat sebelah kanannya saat melihat jauh. Mata ikan dapat berkomunikasi dengan cara mengubah kedudukan lensa mata ke belakang dan ke depan. Gerakan itu dilakukan oleh otot kecil yang disebut retraktor lentis. Ketika melihat benda dekat, otot retraktor lentis berrelaksasi sehingga lensa bergerak ke depan. Sebaliknya, ketika melihat benda jauh, retraktor lentis berkontraksi sehingga lensa tertarik ke belakang. Kemudian, kemampuan penglihatan ikan dalam air. Ikan mampu mengindra melalui matanya pada hampir seluruh bagian dari lingkungan sekelilingnya, kecuali pada tempat yang disebut sebagai dead zone. Jarak penglihatan ikan tergantung pada ketajaman dan kekontrasan, serta keadaan. Berbagai jenis ikan yang banyak kita jumpai pada lapisan air yang dangkal yang banyak menerima cahaya matahari. Ketajaman warna yang dapat dilihat atau kontrasan oleh mata ikan merupakan hal yang penting untuk memungkinkan ia membedakan benda-benda dengan ukuran tertentu dari suatu jarak yang cukup jauh. Semakin kabur tampaknya suatu benda bagi ikan, maka kemampuan menangkap kontrasan benda tersebut semakin berkurang. Kemudian,
Sensitivitas terhadap cahaya. Beberapa jenis ikan mempunyai mata yang besar, bahkan pada beberapa jenis ikan laut dalam. Mata tersebut sangat besar dengan pupil yang besar dan reseptor yang sangat panjang serta adanya pergerakan fotomekanik dari elemen-elemen retina. Beberapa spesies ikan bahkan mempunyai tapetum lucidum, yaitu elemen tertentu yang membantu memperbesar jumlah cahaya yang diterima oleh reseptor, sebagaimana halnya reflektor pada lampu blitz. Sedangkan untuk dapat mempertahankan jumlah cahaya maksimum yang dapat diterima oleh reseptor, beberapa jenis ikan memiliki retina dengan pigmen retina yang banyak. Sensitivitas mata ikan laut pada umumnya sangat tinggi. Kalau cahaya biru hijau yang mampu diterima mata manusia hanya 30%, maka ikan mampu menerimanya sampai 75%. Pada retina, mata beberapa jenis ikan laut perairan dalam menerimanya sampai 90%. Beberapa jenis ikan yang hidup di perairan pantai memiliki sensitivitas mata yang tinggi sehingga dapat menghindar mangsalnya dari kejauhan 100 meter sejak pagi sampai sejak hari. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem penglihatan hewan pemangsa dan hewan herbivora, yaitu pada contoh elang dan domba. Sistem penglihatan pada hewan pemangsa yaitu elang. Elang memiliki penglihatan 4-5 kali pandangan manusia normal. Elang dapat melihat jelas dari ketinggian 10 kaki di udara. Posisi mata elang yaitu letaknya miring 30 derajat dari pusat wajahnya. Letak mata itu memungkinkan elang untuk dapat melihat sekelilingnya sampai 340 derajat, hampir mendekati lingkaran yang memiliki 360 derajat. Artinya, elang dapat melihat sekelilingnya kecuali sedikit bagian belakang kepalanya. Retina mata elang lebih padat dan dilapisi dengan sel pendeteksi cahaya. Retina seperti itu membuat elang dapat melihat hal yang detail. Elang dapat melihat ikan yang sedang berenang di air dan dia juga dapat melihat adaptasi atau kamuflase dari kelinci yang sedang berkamuflase di sebuah salju. Kemudian, kelihatan hewan herbivora yaitu domba. Domba memiliki pupil yang sangat besar yang berfungsi membantu meningkatkan kemampuan domba untuk mengambil gerakan. Kemudian, dia juga memiliki bentuk pupil persegi panjang, yaitu memiliki fungsi menyediakan built-in efek sudut lensa lebar yang lebih ditingkatkan oleh penempatan reseptor visual retina. Domba juga memiliki bola mata di sisi kepala dengan memberikan bidang lebih luas dalam melihat sekitar. Kelemahannya, domba sulit melihat objek di atasnya. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai sistem melihat pada reptil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christine dengan NIM akhir 055. Yang pertama, struktur mata. Untuk reptil, kebanyakan reptil itu memiliki cincin sklerotik, tetapi buaya tidak memilikinya, yang mana cincin sklerotik ini merupakan cincin tulang di sekitar mata yang menopang bola mata. Berikut ada beberapa kadal memiliki mata parietal. Mata parietal itu bisa kita sebut juga sebagai mata ketiga yang digunakan untuk mendeteksi perubahan kondisi cahaya di sekitarnya. Mata ini mengandung kornea, lensa, dan retina seperti mata lateral, tetapi strukturnya lebih sederhana. Lalu ada dua jenis neuron, yaitu fotoreseptor dan sel ganglion. Berikutnya ada kelopak mata. Untuk ular tidak memiliki kelopak mata. Bagian yang berfungsi melindungi matanya adalah bagian sisik. Bagian sisik ini semacam sisik bening yang nanti akan berganti menjadi sisik yang baru pada saat ular juga berganti kulit. Kemudian pada buaya memiliki kelopak mata transparan ketiga atau yang disebut dengan selaput transparan, yang mana fungsinya untuk melindungi mata yang terbuka saat terendam dan menyerang di bawah air. Kelopak mata ini juga menyembunyikan ekskresi cairan yang dihasilkan oleh kelenjar air mata buaya. Namun jika berada di luar air untuk waktu yang lama, kekeringan pada matanya akan menyebabkan terbentuknya air mata yang terlihat. Gambar kelopak mata ketiga pada buaya itu yang bagian ini, dan di sebelah kanan ada gambar mata ular yang tidak memiliki kelopak mata. Selanjutnya pupil. Ular memiliki dua jenis pupil, yaitu bulat dan elips. Untuk ular yang berbisa itu memiliki bentuk elips, dan untuk ular yang tidak berbisa itu memiliki pupil yang bulat. Kebanyakan ular tidak memiliki otot ciliaris, yang mana tidak adanya otot ini menyebabkan mereka tidak dapat fokus pada objek yang liap. Kemudian, buaya memiliki pupil stenopeik. Pupil stenopeik ini dapat menutup lubang yang sempit seperti celah dalam cahaya terang, sekaligus membuka pupil secara penuh untuk memungkinkan pengumpulan cahaya maksimum dalam gelap. Berikutnya ada retina. Retina terdiri dari dua segmen, ada segmen luar dan segmen dalam. Segmen luar terdiri dari cakram bertumpuk di dalam membran plasma. Jika cakram terputus dengan membran plasma itu disebut batang, namun jika cakram menonjol pada membran itu disebut kerucut. Mayoritas fotoreseptor pada reptil diurnal itu kerucut, namun untuk reptil nokturnal itu lebih ke batang. Segmen luar bervariasi menurut spesies dalam ukuran panjang dan diameternya juga bervariasi dalam bentuk.
Jenis segmen luar bergantung pada perilaku dan habitat. Retina spesies diurnal memiliki fotoreseptor dengan segmen luar yang sempit dan pendek, sedangkan untuk spesies nokturnal memiliki segmen luar yang sangat besar. Pada mata parietal kadal, segmen luar fotoreseptor berorientasi pada cahaya yang masuk ke mata. Ini berlawanan dengan orientasi sel batang dan kerucut yang mana segmen luarnya tertanam di epitel retina. Segmen luar berisi cakram dengan molekul pigmen fotosensitif. Segmen luar juga terhubung ke segmen dalam dengan tangkai ciliaris. Berikut ada segmen bagian dalam. Segmen bagian dalam mungkin memiliki salah satu atau semua hal berikut. Ada tetesan minyak, elipsoid, paraboloid, dan mioid. Sebuah nukleus terletak di bawah wilayah mioid dan terhubung ke pedikel sinaptik melalui akson. Pedikel sinaptik berkomunikasi dengan sel retina lainnya. Tetesan minyak terletak di ujung segmen dalam. Tetesan minyak adalah ciri dari sel kerucut pada reptil. Sebagian besar tetesan minyak berwarna kuning, orange, atau merah dan merupakan turunan dari pigmen karotenoid dan konsentrasinya. Tetesan minyak bertindak sebagai filter yang hanya mengarahkan cahaya dengan rentang panjang gelombang tertentu ke dasar segmen luar. Elipsoid sendiri ditemukan di setiap sel fotoreseptor reptil dan terdiri dari mitokondria yang padat untuk pembiasan cahaya dan berkontribusi pada sifat pengalihan cahaya dari segmen dalam. Elipsoid memiliki paket lipid di membrannya yang mengarahkan cahaya yang masuk ke dasar segmen luar. Elipsoid bertanggung jawab untuk menyediakan fosfat yang kaya energi ke segmen luar. Berikut ini ada gambaran mengenai segmen dalam, yang mana ini segmen dalamnya, ini bagian tetesan minyak, ini elipsoid, ini paraboloid, ini miosit, ini mioid, ini nukleus, ini akson, dan ini pedikel. Untuk susunan mitokondria itu berbeda di antara beberapa spesies. Untuk aligator sendiri memiliki mitokondria yang panjang yang tersusun sejajar dengan fotoreseptor, mirip dengan mamalia. Untuk kadal diurnal memiliki mitokondria sentral yang lebih besar dari mitokondria di sekitarnya. Kemudian ada optik visual yang unik. Ular menggunakan kombinasi penglihatan inframerah yang dikembangkan di saraf trigeminal, ketajaman visual dan deteksi warna variabel menurut spesies, mobilitas mata terbatas, dan kemosensasi untuk menemukan mangsa dan mengenali fitur di lingkungan mereka, termasuk penjaganya. Seperti reptil lainnya, ular memiliki filter kuning yang menyerap sinar ultraviolet dan melindungi mata. Buaya memiliki penglihatan yang baik itu di siang maupun di malam hari. Iris berwarna keperakan, yang mana juga terdapat lapisan kristal di belakang retina di bagian belakang mata yang dikenal sebagai tapetum lucidum. Tapetum lucidum itu berfungsi untuk memantulkan cahaya yang melewati retina kembali ke retina sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk melihat dalam cahaya lemah. Juga membuat mata mereka bersinar dalam gelap seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada transduksi foto. Transduksi fotoreseptor mata parietal pada kadal dapat dibilang unik, sebab saat beralih dari kondisi gelap ke terang menyebabkan kaskade CGMP di dalam sel membuka saluran kation non-selektif dan memungkinkan kalsium dan natrium masuk ke dalam sel dan mendepolarasinya. Penglihatan warna. Kadal termasuk tokek mengandung tetesan minyak warna-warni di fotoreseptornya, sehingga mereka dapat melihat warna. Reseptor cahaya di mata buaya meliputi kerucut dan banyak batang, jadi dapat kita asumsikan bahwa semua buaya itu dapat melihat warna. Kemudian ada gerak deteksi. Pit viper sendiri ini merupakan salah satu jenis ular. Pit viper memiliki penglihatan inframerah atau penglihatan panas yang memungkinkan mereka untuk secara efektif menangkap mangsanya. Sistem deteksi penglihatan inframerah terdiri dari lubang-lubang, seperti pada gambar di sebelah kanan yang ditunjukkan panah merah. Ular berbisa memiliki satu organ lubang di kedua sisi kepala, sementara ular piton dan boas memiliki beberapa di setiap sisi kepala mereka. Lubang-lubang ini akan menjadi aktif dan mengirim sinyal melalui sistem saraf ke otak. Otak kemudian memproses informasi dan merekonstruksi gambar. Dan yang terakhir ada persepsi visual tingkat tinggi. Protein penginderaan panas yang melekat pada organ pit dihubungkan oleh saraf trigeminal atau saraf kranial 5. Informasi dari saraf trigeminal diteruskan ke nukleus reticularis caloris di medula. Informasi ini selanjutnya akan berjalan ke tektum optik kontralateral. Tektum optik memproses sinyal inframerah ini. Untuk ular, itu memiliki detektor tepi di otak yang mengubah gambar buram menjadi lebih jelas. Detektor tepi memungkinkan ular untuk membedakan mangsa dari sekitarnya. Selanjutnya, ada signifikansi evolusioner. Untuk signifikansi evolusioner sendiri, baru-baru ini, penelitian menunjukkan fotoreseptor mata parietal pada kadal mengandung mekanisme untuk membedakan warna, yang mana sel tersebut ada dua.
protein pendeteksi cahaya yang terpisah. Protein pertama itu disebut protein penginderaan cahaya biru atau pinopsin, dan yang kedua protein penginderaan cahaya hijau atau pareotopsin. Protein penginderaan cahaya biru itu fungsinya untuk menurunkan jumlah cGMP dalam sel yang menyebabkan hiperpolarisasi sel, dan untuk protein penginderaan cahaya hijau sendiri memiliki fungsi untuk meningkatkan cGMP dan menyebabkan depolarisasi dan peningkatan penembakan. Baik, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Asuki Lestari, NIM 053 dari kelas B. Jadi saya akan mempresentasikan tentang sistem optik atau sistem melihat pada insekta. Nah, insekta ini disebut juga dengan serangga. Serangga termasuk salah satu kelompok hewan yang paling beragam, mencakup lebih dari 1 juta spesies, dan menggambarkan lebih dari setengah organisme hidup yang telah diketahui. Organ penglihatan utama dari serangga itu biasanya ada 2 tipe. Yang pertama itu ada mata tunggal atau oceli. Selanjutnya ada mata majemuk atau mata faset atau compound eye. Jadi di gambar sebelah kanan ini kita bisa melihat bahwa mata tunggal itu terletak di antara kedua mata majemuk dari serangga, dan ukuran dari mata tunggal itu lebih kecil daripada ukuran dari mata majemuk. Selanjutnya sistem visualisasi serangga. Jadi ini di gambar sebelah kanan itu merupakan gambar dari mata tunggal dan juga mata majemuk serangga. Mata tunggal hanya memiliki lensa tunggal yang disebut dengan kornea, dan mata majemuk itu terdiri dari beberapa fases atau omatidium. Kita akan masuk pembahasan mata tunggal. Jadi lensa kornea tunggal itu bentuknya agak menonjol atau berbentuk kubah. Di bawah lensa kornea terdapat 2 lapis sel, yaitu sel-sel korneagen dan sel-sel retina. Bagian yang pakai cahaya dari fotoreseptor serangga itu terbuat dari mikrofili yang terkemas berdekatan pada satu sisi sel-sel retina yang disebut dengan rabdom. Nah, rabdom ini itu letaknya ada di luar retina, dan dasar dari sel-sel retina itu seringkali berpigmen. Mata tunggal pada larva holometabola itu terletak di lateral kepala yang disebut dengan stemata. Jumlahnya itu ada 6 atau 8. Mata tunggal afda belalang itu terletak di front. Mata tunggal ini dapat dijumpai pada larva, nimfa, maupun serangga dewasa. Nah, fungsi dari mata tunggal ini yaitu untuk membedakan intensitas cahaya yang diterima. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mata majemuk. Di sini di gambar sebelah kiri kita bisa melihat struktur dari mata majemuk yang terus diperbesar sehingga bisa terlihat jelas setiap strukturnya, setiap bagiannya. Nah, di dalam mata majemuk ini itu terdiri dari kelompok unit-unit yang masing-masing tersusun dari sistem lensa dari sejumlah kecil sensori. Sistem lensa ini itu fungsinya untuk memfokuskan sinar menuju elemen fotosintesis, dan keluar dari sel sensori itu berjalan ke belakang menuju lobus optik dari tiap otak. Nah, tiap faset itu terdiri dari satu unit yang disebut dengan omatidia. Jadi di mata faset ini omatidia itu jumlahnya ada ribuan. Setiap omatidia itu adalah sekelompok sel-sel yang memanjang yang tertutup di bagian luar oleh suatu lensa kornea segi 6. Masing-masing omatidium itu berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Nah, dari setiap omatidium itu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya satu itu ada lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Kemudian ada kerucut kristalin yang tembus cahaya, ada sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya, dan ada sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Mata majemuk sepasang itu dijumpai pada serangga dewasa dengan letak masing-masing pada menampung semua pandangan dari berbagai arah. Tiap-tiap omatidium itu memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsangan cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Nah, mata majemuk ini memungkinkan serangga untuk melihat objek yang bergerak sehingga serangga dapat bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya mengapa kita sulit untuk menangkap serangga, contohnya itu adalah lalat. Fungsi dari mata majemuk ini adalah untuk membentuk bayangan yang berupa mozaik. Ini merupakan struktur dari mata majemuk serangga. Lalu penglihatan serangga terhadap objek bisa kita lihat di sini bahwa warnanya itu warna keabu-abuan, dan di gambar sebelah kanan itu terdapat kotak-kotak atau garis-garis yang berbentuk segi 6 karena lensa dari serangga itu bentuknya segi 6. Ini merupakan visualisasi warna. Serangga bikromatik adalah serangga yang mampu melihat 2 warna, yaitu biru dan hijau. Sedangkan serangga trikromatik adalah serangga yang bisa melihat 3 warna, yaitu biru, hijau, dan merah. Untuk diketahui bahwa serangga itu selalu tertarik pada cahaya,
Ini disebabkan karena cahaya dapat membantu serangga sebagai penunjuk jalan. Serangga dapat melihat panjang gelombang cahaya yang lebih panjang dibandingkan dengan manusia. Panjang gelombang yang dapat dilihat oleh serangga itu berkisar antara 300 sampai 400 nanometer mendekati ultraviolet, sampai 600 sampai 600 nanometer itu warna orange. Serangga menyukai warna ultraviolet. Ini disebabkan karena cahaya diabsorpsi oleh alam terutama oleh daun. Serangga menyukai warna-warna yang kontras. Cara serangga melihat suatu warna tidak seperti cara kita melihat sebagai manusia. Seperti halnya warna hijau daun, bagi serangga itu adalah warna kuning dan biru secara terpisah. Seperti yang kita tahu bahwa warna hijau itu merupakan gabungan dari warna biru dan kuning. Nah, jelas bahwa warna kuning dan hijau itu sangat disenangi serangga. Ini sebagai jalan untuk aktivitas hidup seperti sumber makanan, peletakan telur, dan perkawinan bagi serangga. Serangga lebih tertarik pada warna kuning. Ini karena warna kuning mempunyai kisaran panjang gelombang 424 sampai 491 nanometer. Dan serangga mempunyai kisaran panjang gelombang yang dapat diterima itu berkisar antara 540 sampai 600 nanometer. Selain karena panjang gelombang yang dapat diterima oleh serangga, serangga juga dapat membedakan warna-warna yang kemungkinan karena adanya perbedaan pada sel-sel retina mata serangga. Di sebelah kanan itu kita bisa melihat kisaran dari spektrum warna dari mata serangga. Dan ini penglihatan serangga terhadap warna di luar spektrumnya. Kalau kita sebagai manusia, kita bisa melihat gambar sebelah kiri itu sepertinya apa, atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pada serangga itu, dia itu berwarna abu, dan objeknya itu tidak jelas. Semoga bermanfaat dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Citra dengan NIM 054. Sistem melihat hewan spesifik. Ada 5 jenis penglihatan pada hewan. Yang pertama yaitu polarisasi. Polarisasi adalah proses cahaya dalam menyinari sebuah objek benda. Kumbang memiliki jenis penglihatan polarisasi yang cukup kompleks. Beberapa spesies kumbang dapat memancarkan dan menangkap gelombang cahaya khusus, di mana hanya mereka yang dapat melihatnya. Selain kumbang, capung juga memiliki kemampuan penglihatan yang sangat kompleks. Mereka memiliki lensa bifokal di mata mereka. Mata jenis ini memiliki 2 lensa sekaligus yang berfungsi untuk melihat jauh dan dekat secara bersamaan. Kemampuan penglihatan polarisasi ini sangat dibutuhkan oleh beberapa jenis serangga, karena dalam rantai makanan, posisi mereka berada pada posisi memangsa dan menangsa. Pada saat mata mereka fokus untuk berburu, di saat bersamaan, mata mereka juga dapat mengawasi lingkungan sekitar. Yang kedua, sensor inframerah. Salah satu spesies yang memiliki kemampuan ini yaitu adalah ular. Semua spesies ular memiliki reseptor inframerah yang dapat mereka andalkan untuk berburu dalam keadaan gelap. Cara penglihatan ini akan merefleksikan panas tubuh dari mangsanya, sehingga ular dapat membedakan mana mangsa dan mana predator di alam liar. Tanpa kemampuan ini, ular tak akan bertahan di alam liar, karena mayoritas spesies ular adalah nokturnal atau aktif di malam hari. Lalu yang ketiga itu adalah penglihatan spektrum ultraviolet. Sangat jarang ada organisme yang memiliki kemampuan penglihatan yang dapat menangkap warna-warna kompleks pada spektrum UV atau ultraviolet. Namun, kupu-kupu dapat melihat semua warna yang ada pada spektrum warna sinar UV. Kemampuan ini memang sangat dibutuhkan oleh kupu-kupu untuk melihat bunga-bunga yang sedang mengalami fluoresensi. Bunga yang berfluoresensi adalah bunga yang menyerap warna-warna tertentu dalam spektrum ultraviolet. Yang keempat yaitu ada fotoreseptor super. Tidak seperti hewan lain yang memiliki fotoreseptor terbatas, udang mantis memiliki fotoreseptor super untuk membedakan warna secara detail. Udang mantis memiliki fotoreseptor super yang dapat mendeteksi cahaya secara mandiri. Mata udang mantis merupakan mata majemuk yang terdiri dari ribuan unit kecil. Pada umumnya, manusia dan hewan lainnya hanya memiliki 3 fotoreseptor. Namun, khusus udang mantis memiliki 12 hingga 16 fotoreseptor. Dengan kemampuan ini, udang mantis dapat melihat warna secara detail meskipun berada di dalam air. Udang mantis juga dapat melihat spektrum UV dengan cukup baik, di mana kemampuan ini dapat mereka gunakan untuk mencari makan di kedalaman tertentu. Namun, beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa udang mantis justru tidak dapat melihat lingkungan dengan baik, akibat pandangannya yang terlalu pekat warna. Yang kelima yaitu ada optik multifokal. Sistem penglihatan tokek dan burung hantu termasuk sistem penglihatan yang sangat tajam di malam hari.
Penglihatan mereka disebut sebagai penglihatan optik multifokal karena memang spesies-spesies tersebut memiliki dua lensa multifokal atau multifokus. Tokay memiliki penglihatan 350 kali lebih sensitif dibandingkan dengan penglihatan manusia. Dengan kemampuan seperti ini, seekor tokay dan burung hantu dapat melihat hamparan bintang dengan sangat jelas dan terang di malam hari. Namun, penglihatan seperti ini ternyata buruk pada siang hari. Hal tersebut terjadi karena mata mereka terlalu sensitif pada sinar matahari. Itu sebabnya mereka akan dengan cepat menghindar dari cahaya yang menyilaukan mata. Nah, kemudian sini saya akan sedikit menjelaskan sistem penglihatan pada mata kucing dan anjing. Mata kucing memiliki susunan yang normal, yaitu lensa mata, pupil, retina, dan kelopak mata. Anjing juga memiliki pupil yang lebih besar daripada manusia. Anjing memiliki lebih banyak sel batang daripada manusia. Mereka tidak mampu melihat dalam kegelapan total, namun bisa melihat dengan cahaya yang sangat tipis. Seperti pada gambar di samping, ini penglihatan pada malam hari manusia, yang bawahnya adalah penglihatan pada malam hari anjing dan kucing. Karena retinanya mampu mengambil lebih banyak cahaya dibandingkan retina manusia. Kemudian mereka juga memiliki sebuah lapisan jaringan yang disebut tapetum lucidum. Tapetum pada dasarnya adalah cermin di mata yang memantulkan kembali cahaya melewatinya. Lapisan ini juga lah yang membuat mata mereka bersinar dalam kegelapan. Seperti gambar di samping, ini mata kucing dan mata anjing yang bersinar pada malam hari. Nah, yang kita lihat ini adalah tapetum yang memantulkan cahaya yang tidak bisa diserap oleh mata mereka. Nah, lalu kucing punya penglihatan yang luasnya hingga mencapai 200 derajat, sedangkan penglihatan manusia luasnya hanya mencapai 180 derajat. Seperti gambar di samping ini yang paling atas ini adalah penglihatan mata kita, sedangkan yang bawahnya adalah penglihatan pada mata kucing. Nah, kucing juga kita bisa melihat secara jauh. Jika manusia bisa melihat jelas hingga jarak 20 meter, kucing hanya bisa 6 meter saja. Dan kucing juga hanya bisa melihat warna biru dan kuning saja. Niat merah, jingga, coklat, dan warna lainnya tak bisa diidentifikasikan olehnya. Oleh karena itu, penglihatan kucing memiliki warna yang agak pucat dan pudar. Nah, ini anjing dikatakan memiliki penglihatan dikromatik. Mereka hanya dapat melihat sebagian dari rentang warna dalam spektrum visual panjang gelombang cahaya. Sedangkan manusia memiliki penglihatan trikromatik. Artinya, kita dapat melihat keseluruhan spektrum. Anjing tidak memiliki kemampuan untuk fokus juga pada bentuk objek, ketajaman visualnya lebih rendah, sehingga penglihatannya agak buram. Seperti gambar di samping. Yang paling atas ini adalah penglihatan manusia, yang bawahnya adalah penglihatan pada mata anjing. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.